Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial tentang alat peraga sederhana untuk memutar struktur senyawa kompleks. Alat peraga sederhana ini sangat berguna ketika kita mempelajari kimia koordinasi, ya, khususnya tentang isomer optik. Oke, saya mulai. Nah, ini fungsi alat peraga, ya. Jadi yang pertama dapat membantu kita untuk melakukan pengecekan apakah struktur senyawa kompleks tersebut sama. Sebagai contoh, pada misalnya halaman 326 ini disebutkan bahwa struktur kiri sama dengan struktur yang kanan. Ya, apakah ini maksud ini adalah struktur sebelum dicerminkan dengan dicerminkan, ataukah yang setelah hasil pencerminan dengan pencerminan, ataukah hasil sebelum dicerminkan dengan yang setelah dicerminkan sebelah kanan, ya. Jadi itu bisa kita cek keempat-empatnya, ya. Yang kedua yaitu membantu menentukan isomer lambda dan delta, ya, pada kajian konfigurasi absolut. Ya, jadi ini sangat penting pada saat kita mau menentukan hubungan antara dua cincin yang menyebabkan senyawa kompleks itu bersifat viral. Jadi contohnya R4 dengan R1 dalam posisi yang satu di belakang horizontal, yang satu di tegak kanan bawah seperti ini hubungannya. Dan ada lagi R1 dan R5, di mana R5 itu horizontal di belakang dan R1 di kanan atas. Ini memberikan delta. Kemudian R2 dengan R5 dengan R2 horizontal dan R5 horizontal dan R2 kiri atas, ini memberikan lambda. Jadi ini bisa kita memposisikan hubungan antara dua cincin dengan salah satu kita letakkan di belakang dengan mudah, ya. Ketika kita harus memilih dua cincin yang akan kita cek posisinya. Ini pada misalnya halaman 329. Jadi cara membuat alat peraga sederhana untuk memutar struktur senyawa kompleks. Siapkan pertama-tama yaitu kertas berbentuk bujur sangkar. Misal bisa 8 x 8 cm atau 10 x 10, ya, tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar maka kita sulit untuk menghindari anak yang kecil, ya. Jadi seperti ini, ya. Saya menggunakan pakai kertas. Ini malah lebih enak, ya, karena di sini dia kaku begini, ya. Jadi nah, kemudian tuliskan nomor pada kedua sisi kertas seperti pada contoh, ya. Nah, jadi ada nomor ini yang di depan 3 sama 6, ya. 3 dan 6 ini ada di depan dan menghadap ke kita. Kemudian 5 dan 4 itu ada di belakang, ya. Kemudian ini untuk atas bawahnya bisa menggunakan pensil atau menggunakan pena atau menggunakan lidi, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi atas bawah ini bisa dikasih nomor gitu, atas 1, bawah itu 2, ya. Atau tidak usah dikasih nomor karena sudah beda, ya. Tapi kalau begini harus hati-hati bahwa tidak boleh lupa, ya. Jadi ini kan beda, yang satunya ini lancip, yang atasnya ini adalah tumpul. Saya di sini yang tumpul saya kasih nomor 1, yang lancip ini saya anggap ini adalah nomor 2, ya. 3 dan 6 itu menghadap ke dada kita atau menghadap ke kita, begitu, ya. 3 dan 6 menghadap kita, 5 dan 4 di belakang. Ya, kalau sudah, nah sekarang cara mengoperasikan alat peraga, ya, untuk memutar struktur senyawa kompleks. Nah, ini posisi awalnya tadi itu, ya, bahwa 3 dan 6 itu menghadap ke kita, ya, dan posisi seperti ini. Dan 3 dan 6 menghadap ke kita. Kemudian 5 dan 4 jauh, ya, jadi di sebelah sini. Kemudian 1 ada di atas dan 2 ada di bawah, ya. Nah, tangan kiri bisa saja memegang 3, tangan kanan memegang 6. Atau Anda karena ini kaku, saya bisa aja saya letakkan di bawahnya seperti itu,
ya. Jadi jika 6 menghadap ke saya. Nah, kemudian kita melakukan langkah pemutaran. Nah, untuk melakukan langkah pemutaran, kita letakkan yang di depan ini adalah nomor yang kita kehendaki. Misalnya ya, sebagai contoh, kita menginginkan 3 ada di kiri, kemudian 2 ada di kanan. Maka tangan kiri kita harus memegang nomor 3. Dan tangan kanan itu harus memegang nomor 2. Begini ya. Nah, kemudian 2 dan 3 kita hadapkan ke kita. Nomor 3 dan nomor 2 menghadap ke kita. Nah, di atasnya ini harus lancip. Ini harus lancip ya. Jadi ini menghadap ke kita. Ya, atasnya harus lancip. Nah, dengan begini kalau sudah posisi seperti ini, maka kita otomatis ya bisa membaca yang 6 ada di atas, yang bawah nomor 5. Yang kiri ini ya, yang kiri ini adalah nomor 1. Kemudian yang kanan ini adalah nomor 4. Jadi dengan mudahnya kita bisa mengetahui posisi yang lain. Ya. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi hasil pemutaran 6 ada di atas, 5 ada di kiri, ada di bawah, kemudian 1 ini ada di belakang ya, kiri, dan 4 ada di belakang kanan. Ya, yang menghadap ke saya itu adalah 3 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Ya, begini ya. Sudah. Nah, sekarang contoh aplikasi alat peraga untuk melakukan pengecekan apakah struktur senyawa kompleks itu merupakan senyawa yang sama ya. Sebagai contoh tadi itu dari 4 gambar saya ambil 2 ya, yang kiri dan kiri. Jadi apakah ini ya struktur kiri dan struktur kanan ini merupakan senyawa yang sama? Kalau sama, maka kalau yang kiri ini saya putar akan menghasilkan posisi sama persis dengan yang kanan, begitu ya. Jadi ini harus saya putar, karena ini kan beda ya. Ini A, ini C, ini C, ini A, ini B, ini B, ini C, ini B. Jadi posisinya udah sama sekali beda. Jadi harus saya lakukan pemutaran apakah kiri sama dengan kanan. Kalau kanan sama, maka dia yang kiri setelah saya putar akan menempati persis seperti ada pada posisi kanan ya. Nah, ini Anda harus memperhatikan posisi ligan ya, terutama yang ada di depan ini yang saya kasih bintang-bintang. Ya, C itu ada di kiri depan dan A ada di kanan depan ya. Jadi ini yang kita jadikan patokan ya. Oke, langkah 1 penomoran ligan. Jadi mula-mula ini harus saya kasih nomor ya, seperti penomoran pada contoh sebelumnya. Jadi atas ini harus 1, yang bawah harus 2. Kemudian 3 di kiri depan, 6 di kanan depan, kemudian 5 di belakang, 4 di belakang. Jadi posisi seperti kita pada sebelum aplikasi ya, pada contoh ya. Oke, setelah kita melakukan penomoran pada posisi awal ya, berikutnya kita melakukan penomoran pada kemungkinan posisi ya yang kita harapkan sebagai hasil pemutaran struktur ya. Kan tadi itu ini kan CA di depan ya, ini hasil yang kita harapkan. Nah, padahal di sini ada 2 posisi cis untuk CA. Jadi CA, berarti ini adalah nomor 6 di kiri dan A di kanan. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu cis ini 2, ini nomor 2 di kiri dan nomor 3 di kanan ya. Jadi sudah tidak ada lagi ya yang ada kemungkinan CA yang lain enggak ya. Jadi sudah 2 kemungkinan ini akan kita lakukan pengecekan ya. Oke. Kemudian langkah kedua ya, yaitu melakukan pemutaran struktur dengan menggunakan alat peraga. Jadi kita taruh dulu posisi awal bahwa 3 dan 6 itu di depan ya, begini ya. Di depan menghadap ke kita, atas
1 dan bawah adalah 2. Nah, setelah itu kita melakukan pemutaran, yaitu 6 di kiri, 1 di kanan. Berarti tangan kiri memegang 6, tangan kanan memegang 1, ya. Nah, terus dihadapkan ke kita, gitu ya, 6 dan 1 dihadapkan ke kita. Pastikan bahwa di atas ini harus lancip, ya. Nah, atas harus lancip. Jadi kalau bengkok-bengkok gini ya sulit menentukan. Jadi atas harus lancip. Nah, dengan beginilah kita akan otomatis menemukan secara mudah nomor-nomor yang lain gitu ya. Jadi sekarang kita menemukan bahwa yang di atas itu adalah nomor 3. Nah, kemudian yang ada di bawah itu adalah nomor 4. Kemudian yang ada di kiri bawah, kiri belakang itu adalah nomor 2, ya, nomor 2 ini. Kemudian yang di kanan belakang itu adalah nomor 5, ya. Jadi kita otomatis mendapatkan hasil ini secara mudah, ya. Ini ya yang kiri. Nah, sekarang kita melakukan pengecekan yang kanan. Jadi yang kanan ini tangan kiri itu harus memegang 2. Ya, jadi kita diposisikan lagi ya, supaya nggak bingung. Jadi menghadap dulu ke depan, begini posisi awal. 3, 6 menghadap ke kita, 1 di atas, 2 di bawah. Ya, tangan sekarang ya, yang ini ya, tangan kiri memegang 2. Jadi saya megang ini. Nah, tangan kanan memegang 3 ya. Tuh, terus 2 dan 3 dihadapkan ke kita. Tangan kiri memegang 2, tangan kanan memegang 3, terus di atasnya harus lancip. Ya. Nah, sudah kalau di atasnya lancip kita mudah menentukan ya. Jadi di gini ya, jadi langsung ketemu. Atas 5, bawah 6. Ya. Terus kemudian kiri belakang 4. Kanan belakang 1. Dengan cepat kita langsung menemukan ya. Jadi 2 dan 3 harus menghadap ke kita, 5 harus lancip di atas. Jadi nomor ini harus lancip. Kalau tidak lancip, Anda akan sulit menemukan ya. Jadi ya yang membuat kita mudah ya. Nah, kalau sudah dikasih nomor-nomor, langkah ketiga adalah kita mengubah nomor ligan menjadi huruf ligan ya. Jadi kan pertama-tama kan huruf ya tadi ya. Jadi penomoran itu hanya untuk membantu kita memutar ya. Nah, sekarang untuk mengembalikan ke huruf kita harus melihat ini ya. Nomor dan huruf ligan acuan, yaitu yang mula-mula kita gunakan untuk penomoran ya. Jadi ini tadi ya hasilnya ya, hasil 1 dan hasil 2. Sekarang ini nomor 2 ya, kita ubah nomor jadi huruf nomor 2. Nomor 2 kita lihat 2 itu adalah C ya. Kemudian ini yang 3 ini nomor 3 ini adalah A. Kemudian nomor 5 ini adalah B. Nomor 4 ini adalah B. Nah, sekarang ini kita sudah mendapatkan struktur ya yang hasil dari pemutaran dengan C dan A ada di depan ya. Nah, kemudian yang sekarang yang bawah 4 ya, ini adalah B. 4 itu adalah B. Kemudian nomor 5 itu adalah B. Kemudian nomor 1 ini adalah A. Kemudian nomor 6 ini adalah C. Nah, sekarang kita mendapatkan lagi struktur yang kedua ya. Jadi ini adalah struktur hasil pemutaran ya, dengan posisi dua-duanya CA ini ada di depan ya, dengan formasi yang lainnya berbeda ya. Oke. Nah, ini adalah hasil pencocokan ya. Nah, hasil pencocokan ini adalah posisi seharusnya ya. Tadi itu adalah yang ada bintang-bintangnya tadi itu sebelah kanan ya. Nah, pada soal tadi. Nah, ini adalah hasil pemutaran. Hasil pemutaran 1, hasil pemutaran 2. Nah, kita lihat ternyata yang cocok itu adalah yang kiri ya. Jadi CA ini CA, CB ini CB, ini AB ini AB. Oh, kalau begitu ya,
Ini adalah struktur kedua struktur tadi itu adalah memiliki senyawa yang sama ya. Jadi ini merupakan senyawa yang sama. Di kesimpulan yaitu ini adalah senyawa yang sama. Gitu ya. Jadi di sini tampak tidak sama, tetapi setelah kita putar ini adalah sama ya. Ini adalah seperti yang tadi ada bintang. Oke. Kita beralih ke contoh yang kedua. Contoh aplikasi alat peraga untuk menentukan posisi cincin kelat ya. Jadi pada konfigurasi absolut ya, istilah konfigurasi absolut ada di Atkin ya. Tidak ada di Missler ya, tapi terkait dengan sama-sama terkait dengan hubungan antara dua cincin ya yang tidak bersebelahan dan tidak berada pada satu bidang ya, yang menentukan senyawa tersebut itu bersifat gerak. Ini misalnya ya, jadi ini adalah struktur ya kompleknya ya. Jadi di sini adalah tentukan posisi kelat R1 dan R5 ya. Kalau R1 itu horizontal di belakang, kalau R5 horizontal di belakang. Jadi untuk menentukan ini sebetulnya bisa salah satu saja gitu ya, tapi di sini saya berikan dua-duanya. Kalau R1 di belakang dan R5 di belakang. R5 adalah ini, R1 adalah ini. Kita mungkin sulit untuk membayangkan gitu ya. Jadi memutar dengan membayang-bayangkan sulit. Jadi sebaiknya kita menggunakan alat peraga yang membuat kita mudah. Langkah 1 yaitu penomoran ligan ya. Jadi penomoran ligan kita mulai lagi yuk ya. Jadi 3 dan 6 ada di depan menghadap kita ya, kita kasih nomor. Kemudian 1 ada di atas, 2 ada di bawah. 1 ada di atas, 2 ada di bawah. Kemudian 5, 4 di belakang. 4 ada di belakang ya. Nah, sekarang kita mau menentukan posisi R1 di belakang. Ya, R1 ini terkait dengan 2 dan 6. Ya, ini 2 dan 6. 2 dan 6. Apakah tidak boleh ya kita kalau 6 itu ada di kiri, 2 ada di boleh ya. Jadi ya itulah yang membuat alat peraga ini begitu memudahkan kita, karena kita boleh naruh 2 ini di kiri atau di kanan, itu boleh gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah R5-nya di belakang. R5 di belakang, R1 saya taruh di kiri, 1 saya taruh di kiri dan 4 saya taruh di kanan. Boleh enggak kalau 4 saya taruh di kiri dan 1 taruh? Boleh ya, boleh saja itu ya. Ya. Sekarang ini yang saya pilih ya. 1 ya. Nah, kalau sudah kita 2 kita pegang dengan tangan kiri ya. 2 tadi kan ada di posisi bawah ya. 2 kita pegang dengan tangan kiri. Yang 6 yang 6 kita taruh kita pegang dengan tangan kanan. Ini ya. Setelah kita memegang 2 dengan tangan kiri dan 6 dengan tangan kanan, ya keduanya menghadap ke kita, ya. Jadi menghadap ke kita. Kemudian karena yang diharapkan 2 dan 6 itu di belakang, maka harus kita balik begini ya. Jadi mula-mula menghadap ke depan, kita arahkan dia ke belakang. Jadi dengan atas ini harus lancip ya, harus lancip ya. Nah, kemudian baru kita menentukan nomor yang lain ya. Itu untuk yang kiri. Nah, sekarang untuk yang kanan. Untuk yang kanan ini kita tentukan dulu posisi 1 dan 4 ya. 1 dan 4. Jadi yang tangan kiri harus memegang 1 ya, jadi mula-mula 3 dan 6 ini menghadap ke kita, tangan kiri menghadap memegang 1, kemudian tangan kanan memegang 4. Mula-mula hadapkan ke kita, tidak apa-apa ya. Jadi setelah menghadap ke kita, baru kita balik
dia ada di belakang ya, di belakang, posisi belakang, sehingga dia menjauh gini ya, dan kita dapatkan posisi 6 ada di atas ya, jadi seperti ini ya. Jadi atas ini harus lancip ya, jadi supaya terbentuk struktur octahedron ya. Nah, kemudian setelah melakukan penomoran ligan, baru Anda bisa melakukan pemutaran ya. Ini adalah hasil dari satu lagi ya, 2 dan 3, 2 dan 6 ada kan, kemudian jadi hasil dari pemutaran ini dengan 2, 6 itu ada di belakang ini dan lancip ada di atas, maka kita mendapatkan bahwa 4 itu ada di atas ya. Kemudian di bawah itu adalah, kemudian yang di depan ya, yang kiri itu 5 dan di kanan itu adalah nomor 1. Ya, begitu mudahnya ya. Jadi kita meletakkan cincin-cincin itu, cincin-cincin kelat itu dengan mudah karena kita melakukan penomoran ya. Jadi yang ungu dengan ungu ini adalah kelat tadi ya, 26 ini adalah R1. Jadi hingga kalau mau menandai tinggal menambahkan lengkung, dikasih kode R1 ya. Kemudian yang merah-merah ini 4 dengan 1 itu adalah R5. Jadi tinggal nambahkan lengkung, kemudian R5. Itu boleh ya. Jadi, nah, sekarang yang kedua. Tadi kan posisinya 1 dan 4 itu ada di belakang ya. 1 dan 4 ada di belakang. Yang ya. Nah, kan begini ya. Nah, dengan atas lancip, otomatis kita mendapatkan secara mudah bahwa atas itu adalah nomor 6. Kemudian otomatis kita mendapatkan 5 itu di bawah. Kemudian yang di depan kiri itu adalah nomor 3. Dan yang di depan kanan itu adalah nomor 2. Begitu mudahnya kita memutar, meletakkan cincin-cincin tersebut ya. 1,4 bisa dihubungkan dengan lengkung, itu adalah R5. 6,2 bisa kita hubungkan dengan lengkung, itu adalah R1 ya. Oke. Kemudian kita bisa menentukan isomer delta dan isomer lambda dengan ya. Jadi ini ada di kit ya. Jadi saya menandai ini dengan mahasiswa saya ya. Jadi posisi seperti ini ya. Ini adalah cincin yang satunya dan ini cincin yang satu. Ya, jadi antara dua cincin biru dan merah ini. Ini ada di belakang, ini ada di depan. Ini ada di belakang, ini ada di depan. Nah, yang ini ada di depan atas, ini ada di belakang. Ini ada di belakang, ini ada di depan bawah ya. Jadi ini adalah delta dan ini adalah lambda. Yang ini adalah yang posisi yang mana? Ya, ini adalah yang belakang, berarti merah ya. Jadi ini 26. Kemudian ini 41. Berarti ini adalah posisi yang ini ya. Jadi ini ya atas dan ini adalah dan ini 14 ya dan 62. Jadi sama dengan yaitu delta. Ya, dengan begitu mudahnya mahasiswa akan bisa mengubah-ubah letak dari cincin ya dengan menggunakan alat peraga yang sangat sederhana ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton tutorial di YouTube saya ini. Silakan pemirsa bisa melihat atau menonton hasil karya seni saya di YouTube dan juga tentang promosi buku gratis, tentang kuliah online, tentang proses sharing proses karakterisasi dengan beberapa instrumen ya terkait dengan penelitian yang telah saya lakukan ya. Semuanya adalah kegiatan edukatif saya, baik yang terkait dengan akademis maupun yang terkait dengan lagu ya, karya seni saya, karya seni kebangsaan ya, dan juga karya seni religi ya. Semuanya itu adalah bertujuan adalah untuk edukasi ya. Ada di Tutik Setia Arema 99 ya, Arema tulisannya besar ya.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.